Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, perkenalkan nama saya Murniatul Zahra, NIM 22381092054, kelas C semester 4, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Institut Agama Islam Negeri Madura. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknik dan Strategi Konseling yang diampu oleh Ibu Imaniatul Fitriah MPD. Dalam video ini saya menggunakan teknik relaksasi. Untuk lebih jelasnya, silahkan sobat tonton video ini bersama-sama. Ya, sebentar. Waalaikumsalam. Mbak Putri. Iya, Bu. Silakan masuk, Mbak. Mari, silakan duduk. Gimana tadi perjalanannya, Mbak? Bu, kena macet tadi di Pasar Kepo. Ada pasar sapi ya? Iya, Bu. Saya lupa kan sekarang hari Selasa, Bu. Jadi nggak tahu kalau ada pasar sapi. Sendirian aja, Mbak? Iya, Bu. Biasanya Mbak kalau selain lewat di jalan raya, nggak ada lewat jalan alternatif? Setahu saya sih nggak tahu ya, Bu. Saya kan baru pertama kali nyampe ke sini, Bu. Jadi lewat jalan itu aja. Tadi kesininya sambil nanya ke orang atau emang Itu, Bu. tahu pakai map? Mm-mm. Oh, iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, Bu. Tapi nggak baik-baik aja. Iya. Kabarnya ibu sama bapaknya gimana? Alhamdulillah baik, Bu. Iya. Alhamdulillah. Kelihatannya Mbak kurang baik-baik saja. Kenapa, Mbak? Mbak ada masalah apa? Enggak, Bu. Nggak apa-apa. Kenapa, Mbak? Gak apa-apa, cerita aja sama ibu. Saya takut, Bu. Takut bocor itu, Bu. Enggak, di sini, Mbak. Jadi di dalam sesi konseling ini itu kita mengadakan yang namanya asas kerahasiaan, di mana masalah yang konseling ceritakan itu akan dirahasiakan dengan aman dan pastinya rahasianya itu permasalahannya Mbak itu tidak akan terbocorkan kemana-mana, hanya saya dan Mbak yang tahu tentang masalahnya Mbak di sini. Jadi Mbak gak usah takut untuk bercerita kepada ibu gitu. Iya, jadi gimana Mbak, cerita aja, gak apa-apa. Kan di sini ibu mungkin tidak akan menyelesaikan masalah Mbak. Mungkin cuma ibu bakal ngasih solusi buat Mbak itu masalahnya Mbak biar bisa lebih ringan gitu. Bisa cerita gak apa-apa. Jadi gini, Bu. Akhir-akhir ini kan saya jarang belajar, Bu. Saya belajar cuma pas ada ujian aja kan, Bu. Nah, kemarin kan rapotan, Bu. Orang tua saya jemputlah ke sekolah, Bu. Nah, pas nyampe rumah, saya ditanya sama orang tua saya, kenapa kok nilainya makin turun gitu, Bu? Kok yang awalnya dari rata-ratanya itu kayak dari 90-an gitu lah ya, Bu. Sekarang kok jadi 80-an gitu, Bu. Jadi gimana ya, Bu? Soalnya saya sekarang jarang belajar, Bu. Lebih nyempetin banyak main HP itu, Bu. Jadi masalah kamu itu nilainya turun. Iya, Bu. Dari yang kamu harapkan. Mm-mm. Menurut ibu ingin bertanya, biasanya kamu kalau belajar itu seperti apa, gimana? Ya awalnya ya, Bu, kalau yang masih sering belajar itu saya kayak diem di kamar sambil belajar gitu, Bu.
Kalau sekarang belajar itu saya nggak fokus Bu, mikirin HP, takut apa gitu Bu. Mbak punya pacar ya, jadi kok lebih fokus ke HP-nya terus gitu. Enggak Bu, cuman gimana ya Bu, kalau nggak megang HP sama sekali biasalah Bu, kayak kecanduan itu Bu. Oh iya. Ibu dengar-dengar kemarin di sekolah kamu itu menang kelas meeting ya? Iya Bu, alhamdulillah Bu. Lomba apa aja Mbak yang di Ada 2 lomba Bu. Hmm. Yang pertama ada futsal, terus yang kedua ada handball. Futsalnya menang. Kalau futsalnya kalah Bu. Hmm. Yang menang itu handball. Bukan menang sih Bu, cuman masuk grand final aja. Bersaing sama kelas berapa? Awalnya yang pertama saya lawannya kelas 10F. Terus yang kedua lawan 10 G. Jadi dengan adanya kelas meeting itu kan si sekolah gitu bisa lebih mengadakan kayak event atau reward gitu ya, terkait tentang udah selesainya mengadakan ujian. Jadi setelah mengadakan itu gimana perasaannya Mbak? Setelah ikut berpartisipasi dalam kelas meeting itu? Ikut Bu. Saya ikut. ikut di handball aja Bu. Jadi Mbak di sini kan menceritakan masalah Mbak tentang nilainya Mbak yang turun. Mungkin ibu tidak bisa menyelesaikan secara keseluruhan, ibu cuma bisa memberikan solusi. Di sini ibu akan menggunakan teknik relaksasi. Apa itu teknik relaksasi Bu? Teknik relaksasi ini yaitu untuk meredakan otot-otot Mbak dalam berpikir yang kurang pas gitu, berpikir yang aneh-aneh, nanti masa depan saya gimana kalau saya gak belajar, nilai yang saya lakukan itu turun gitu. Mungkin dengan melakukan teknik ini Mbak bisa lebih kelihatan tenang, berkurang gitu. Mau dicoba? Boleh Bu. Ayo di sini ya Mbak ya. Saya duduk. Iya, duduk. Duduk dengan nyaman, Pak. Sekarang Ibu akan melakukan teknik ini sebanyak 5 kali. Oh, iya, boleh. Ayo, sekarang pejamkan matanya. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Sekarang coba buka matanya. Gimana setelah melakukan teknik ini? Kayaknya pikiran saya agak lebih tenang gitu ya Bu. Iya. Ibu mau duduk ya? Ayo Bu. Jadi di sini Ibu sudah melakukan ini dan Ibu harap Mbak bisa menerapkan ketika Mbak mengalami stres dan kecemasan dalam belajar Mbak. Terus bagaimana perasaan Anda sekarang? Udah lebih tenang kok Bu. Bagus. Relaksasi ini memang memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, dan membantu Mbak lebih fokus dalam belajar. Coba ceritakan bagaimana Mbak biasanya belajar di rumah selain membaca buku dan mengurung di dalam kamar.
Kayak saya lebih semangat belajar kayak pakai HP gitu ya Bu, kayak lihat nonton YouTube gitu lah Bu, seperti itu. Namanya belajarnya caranya pakai dari HP gitu. Iya. Jadi Mbak belajarnya nggak langsung baca dari buku ataupun dari Enggak. Pernah Bu, tapi jarang gitu. oh jarang. Tapi seringan. Di handphone. Baik, kalau gitu apakah Mbak ketika belajar dengan cara yang seperti itu, membaca buku, terus membaca misalnya kayak di perpustakaan, pernahkah merasa bosan atau merasa jenuh? Apa pernah merasa ngantuk ketika belajar? Banget Bu. Pernah. Mm-mm. Apa ya yang bisa menyebabkan Mbak seperti itu? Kurang tahu sih Bu, dari kayak bosan gitu kan bisa mengakibatkan ngantuk gitu kan Bu. Kalau main HP, kalau belajar di HP itu kan jari itu masih bisa gini gitu kan Bu. Jadi itu. Bukannya kalau belajar dari HP itu biasanya nggak akan lebih fokus ya? Biasanya lebih ke kepentingan lain, bisa buka sosmed, TikTok gitu. Jadi belajarnya itu nggak konsisten, belajarnya nggak terjalani. Iya Bu, saya juga sering seperti itu. Jadi ibu di sini mau memberikan sedikit solusi gimana caranya Mbak itu bisa lebih fokus belajar, bisa mendapatkan nilai yang bagus. Mbak coba di sini ibu mau ngasih sebuah reward dimana nanti kalau nilainya Mbak itu naik, ibu bisa memberikan Mbak hadiah. Apakah Mbak bisa melakukan hal seperti itu? Gimana ya Bu, takut saya gak bisa gitu loh Bu. Tapi Mbak bisa dilihat dulu kan apa hadiahnya gitu. Iya apa Bu? Iya, misalnya nanti ibu bakal ngasih Mbak seperti sepatu buat sekolah gitu. Apa Mbak siap? Tapi nilainya Mbak itu harus benar-benar seperti semula. Dari yang nilai Mbak rata-rata 90-an, itu bisa tetap 90-an lagi. Kalau bisa ya lebih di atasnya itu. Iya Bu, insya Allah akan saya coba. Baik. Apakah di rumah Mbak pernah itu sering dikekang sama orang tua? Enggak sih Bu, pernah. Kok kalau nggak pernah kenapa ya turun nilainya Mbak itu bisa turun? Kalau kayak gini kan Bu, kalau dikekang tuh anak-anak kadang itu Bu, stres tuh Bu di kamar Bu. Soalnya sering terlalu dikekang gitu kan ya Bu. Kalau saya kan nggak kayak dikekang gitu kan Bu. Jadi saya kayak semena-mena gitu, main HP apa gitu loh Bu. Iya, jadi orang tuanya Mbak itu cukup berpasrah aja ya sama Mbak, nggak ngekang Mbak. Tapi yang jadi pikirannya Mbak di sini cuma ingin mengembalikan nilai Mbak yang tinggi itu kembali lagi seperti semula. Jadi di sini ibu punya solusi yang mana mungkin itu tidak bisa menyelesaikan secara keseluruhan. Jadi di sini ibu akan memberikan solusi yang mana itu tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalahnya Mbak, mungkin bisa mengurangi. Bagaimana Bu solusinya Bu? Di sini ibu punya solusi. Mbak bisa membuat sebuah timeline. Nah nanti Mbak itu bisa agendakan jadwal di mana Mbak bisa membuat dalam waktu Mbak bermain sama belajar. Misalnya dari waktu jam 6 sampai dari jam 7 sampai jam 10 itu kan sekolah. Waktunya istirahat, jam Mbak istirahat. Habis itu kan pulangnya biasanya jam berapa? Jam 1? Jam 2, kalau enggak jam setengah 2. Itu pokok
itu buat jadwal fokus kepada sekolah. Terus jam siangnya Mbak itu digunakan untuk bermain. Kita istirahat dulu dari jam pulang sekolah sampai jam 3, terus jam 3 sampai jam 5 itu Mbak boleh bermain. Habis itu malamnya baru Mbak belajar. Seperti itu seterusnya. Kalau Mbak gak bisa menerapkan seperti itu, bisa dibiasakan. Iya Bu. Iya, seperti Mbak kalau belajar kan merasa jenuh ya. Bosan. Bisa dipakai dengan cara sambil makan, biasanya bisa. Kayak nyemil gitu. Iya, nyemil saat belajar boleh. Yang penting yang Mbak biasakan belajarnya itu biasanya kan Mbak ngurung kalau belajar. Selain ngurung, nggak ada cara lain gitu Kak? Gak ada sih Bu, soalnya di rumah kan banyak anak-anak kan Bu, jadi terganggu gitu Bu belajarnya. Jadi mending saya ngurung di kamar aja Bu. Oh, sering diganggu sama Iya. anak. Kalau rame-rame gitu fokus gak kalau belajar? Fokus, tapi kalau di kamar kan kamar saya paling belakang Bu. Iya. Solusi lain dari ini mungkin Mbak bisa mengikuti les. Saya pernah ikut les sih Bu, cuman saya kan anaknya bosenan Bu. Gak nyampe 3 bulan saya berhenti. Les di mana Mbak? Ibu tahu di PDC ini Bu? Oh, di Serpong. Bulai. Oh, Di Bulai. Iya, di PDC. Dari kelas berapa yang les? Dari kelas 2 SMP Bu. Di Enggak, SMP. iya, hampir naik kelas 3, jadi saya itu Kenapa kok berhenti? bosen Bu, pengen main HP terus. Kan ada waktunya kan. Kenapa? Di mana? Di les? Iya. Enggak boleh. Enggak, maksudnya ada waktu di mana Mbak belajar dan ada waktu Mbak main HP gitu. Mungkin kalau lesnya terus sampai sekarang, ya Mbak itu bakal turun maksimal gitu. Pernah juara kelas? Pernah. Tapi kayak 4 gitu, 6. Nah, Kalau waktu SD saya Bu 3 gitu, 3, 4. Pokoknya naik turun 3, 4 gitu. oh, lumayan ya, 3-4 gitu. Emang pernah diajari terus sama orang tuanya apa karena dari Mbaknya sendiri? Ya kan dulu waktu SD tuh gak ada itu handphone. HP. Jadi saya fokusnya belajar. Kalau pas SMP tuh masuk itu peringkat 6 kan saya Bu. Ya itu saya pas lagi les. Saya memahami terkait permasalahan Mbak. Nah, di sini dalam teknik relaksasi ini kalau bisa di saat Mbak lagi merasa cemas saat mengerjakan ujian, merasa stres atau gimana, Mbak bisa melakukan ini ketika Mbak sebelum belajar gitu, melakukan teknik relaksasi ini. Dicoba aja terus, kalau bisa ya dicoba sampai pikirannya Mbak itu lebih fresh dalam belajar gitu. Ya. Iya Bu. Baik, di sini kita akan menggunakan teknik relaksasi lagi ya. Coba lagi Bu. Iya, Tapi bareng Ibu boleh nggak? boleh. Ayo. Ibu ya yang mimpin. Berapa kali? Kalau bisa sekitaran 5 menit gitu 5 ya. menit ya. Ayo. Ya. Dari Ibu. Kita coba bareng-bareng. Ibu contohin apa? Enggak kan udah tadi Bu. Oh iya. Bareng-bareng. Iya, yuk. Tarik nafas. Wow. Tarik nafas lagi. Wow. Tarik nafas. Tarik nafas.
salah. Hebat. Nah, cukup. Gimana Mbak setelah melakukannya? Ya sama seperti tadi Bu, agak lega gitu. Pikirannya udah lebih jernih. Iya. Em, Coba Mbak praktekkan ini ya di rumahnya Mbak, walaupun nggak 1 kali 2 kali, minimal lah setiap Mbak merasa cemas atau stres gitu. Iya Bu, siap. Mbak di sini punya nih cemilan. Makan Mbak. Udah Bu, kenyang. Ayo gak apa-apa, kan kapan yang makan? Tadi udah makan Bu pas mau berangkat ke sini. Iya kan udah tadi, sekarang udah agak sore nih, jam berapa? Ayo Ya makan. Bu, saya ambil ya Bu. Apa? Makan. Santai. Iya Bu. Mbak udah punya cowok? Belum lah Bu. Masa? Iya. Zaman sekarang mana ada Enggak, anak SMA iya. yang nggak punya cowok. Saya ada Bu. Iya, jujur aja gak apa-apa kan di sini rahasia. Gak ada, gak akan terbuka sama siapa. Ibu gak bakal bilang ke orang-orang kalau si anak itu punya cowok, enggak kan? Kan saya memang benar gak ada Bu. Enggak ada. Ibu sendiri udah punya suami? Alhamdulillah ibu udah punya suami, tapi suami ibu udah bekerja. Oh, Jadi- Ibu cuman berdua di sini sama suaminya. Iya, ibu cuma berdua. Ibu di sini cuma ngontrak, rumahnya belum seutuhnya. Oh, Iya, ibu masih nyambung. kalau suami Ibu itu orang mana Bu? Suami ibu orang Jogja aslinya. Orang Jogja. Saya juga punya kerabat Bu di Jogja. Oh ya, gimana? Di mana dah ya Bu? Lupa Bu, soalnya kan jarang ke Jogja kan, lebih sering ke Jawa. Kalau di Jawa tuh rumah mama saya Bu. Oh iya. Jadi kalau kapan sering terakhir ke sana, Kemana Bu? ke Jawa? Kalau yang terakhir itu Bu, hari raya ketupat Bu. Setiap Itu tahun pun apa juga ya? enggak Bu. Itu pun juga saya agak expect kalau mau ke Jawa Bu. Kenapa? Kan awalnya itu maunya ke Jawa tuh sekarang hari raya ini Idul Adha kan. Kemarin itu kan Bu, pas hari raya ketupat itu ditelepon jam berapa, jam 12 malam gitu Bu. Halo ya, kamu gak mau kesini gitu. Siapa? Udahnya kamu ini udah parah banget gitu Bu. Nah mama saya bilang rencananya sih gini, yang mau ke Jawa tuh Idul Adha aja gitu. Tapi kalau itu udah parah banget kan ya Bu, sakitnya Bu. Mama saya mau berangkat 3 harian gitu Bu. Nah gak nyampe 3 hari kerabatnya mama itu udah nggak ada Bu. Oh, sakit apa, Mbak? Itu Bu, kayak liver tuh Bu, orangnya gak mau makan, kurus banget. Anu, lambung lah. Iya ada lambungnya itu Bu. Oh, berapa lama sakitnya? Udah 1 bulanan Bu, lama Bu. Lumayan ya, lama. Pernah sakit gak? Pernah itu ngamar? Belum sakit? Pernah, cuman yang ngamar tuh udah mendingan kan Bu, dibawa pulang lah Bu. Ya udah itu pas gak mau makan, gak nasi sedikit aja Bu, itu gak mau masuk Bu, apalagi minum Bu. Parah banget Bu. Udah gak nafsu ya? Iya, sampai orangnya tuh kurus banget gitu Bu. Kalau ayahnya Mbak orang mana? Orang Pelagan Bu. Oh, asli orang ini? Iya. Mbak saudaranya berapa? Kalau saya sih 1 anak tunggal, cuman punya kakak tiri. Ibu atau bapaknya nih? Dari bapak juga ada. Poligami ya? Maaf ya, maaf Iya, Mbak. maaf, tulisan. Iya, dari berapa dari Mbak tirinya? Dari mana? Iya, saudaranya. Kalau dari mama tuh ada 3. Tiga. Kalau dari papa ada 2. Udah keluarga semua kan?
Kalau dari papa itu yang berkeluarga cuma satu. Kan yang berkeluarga tuh sekarang lagi ada di Papua kan Bu, jadi AU. Oh, angkatan muda. Kalau yang satunya masih kuliah di Malang. Kalau yang dari mamanya? Kalau yang dari mama itu yang satunya udah berkeluarga semua sih Bu. Cuman yang satunya keluarganya merantau ke Malaysia Bu. Yang satunya juga kerja sama suaminya di Jakarta Bu. Kemarin aja baru berangkat Bu. Enak ya Mbak, ditransfer terus. Iya Bu, alhamdulillah. Enaknya kalau punya saudara seperti itu ya. Terus kalau kan tadinya Mbak bilang punya keluarga di Jawa. Apakah nanti Mbak ada niatan kalau setelah sekolah SMA ini bakal kuliah di luar Jawa atau gimana? Kalau kata mas saya ya Bu dan ayah, kalau mau kuliah mending di luar Jawa aja, luar Madura aja. Kalau nggak mau di luar Madura nggak usah kuliah. Tuh. Alasannya? Kurang tahu juga sih Bu. Enggak, dari diri Mbak sendiri, bukan dari siapa-siapa. Kemauan Mbak itu pengen kuliah di mana? Kalau maunya saya sih Bu, saya nggak mau kuliah dulu, maunya langsung kerja. Cuman itu harus. Iya, kenapa kok nggak mau kuliah? Apa kan kalau kerja ya lulusan SMA itu sulit dapat pekerjaan ya, terutama dapat orang dalam. Jadi Mbak sekarang mau kerja apa di lulusan ijazah SMA gini? Saya juga nggak tahu Bu, nggak nentu juga mau kuliah kan mau langsung kerja juga nggak tahu. Soalnya di sisi lain papa saya tuh minta saya untuk kuliah, di sisi lain mama saya juga nggak usah kuliah gitulah pokoknya Bu. Jadi saya bingung mau ikut yang mana. Tapi secara hati Mbak paling dalam pengennya itu Pengen sih Bu kuliah kayak mas saya yang ada di Malang. Cuman saya ingin kuliahnya di UGM Bu. Bismillah ya Bu. amin. Semoga dari kemauan Mbak itu bisa tercapai maupun di UGM. Kok kira-kira mau ngambil jurusan apa gak di UGM? Maunya sih pertanian ya Bu. Dia kayak om saya Bu. Apa omnya jadi pengusaha pertanian kah? Iya. Banyak itu Bu. Sukses lah. Sukses alhamdulillah. Rencananya Mbak habis ini langsung pulang atau gimana? Rencananya sih enggak ya Bu, masih mau mampir ke Malang buat ambil buku. Soalnya besok udah harus dikumpulin Bu. Oh, ada tugas kelas kok. Ada. Minjem buku. Iya, teman saya nyontek gitu Bu. Ya udah saya kasih Bu. Udah Temen biasa itu Bu. tidak patut dicontoh ya. Udah biasa Bu, saya dibuat itu buat contoh-contoh gitu. Mungkin saya pintar Bu. Tapi Mbak merasa gak kalau Mbak itu kalau dipinjam sering merasa dimanfaatin atau gimana? Enggak sih Bu, soalnya kan udah temen dari dulu gitu. Enggak merasa sama sekali. Tapi gak sih gak kepikiran kalau misalnya mereka kan enak nyontoh, Mbak yang ngerjain sendiri, apa nanti Mbak agak merasa merugikan? Nanti nilai hasilnya Mbak tinggi, Mbak rendah, mereka yang tinggi. Itu kan sudah takdir gitu lah Bu. Jadi Mbak berpasrah-pasrah saja. Pasrah aja. Jadi Mbak orangnya begitu baik ya, sehingga apa-apa dikasih. Hasil kerja kerasnya Mbak dikasih. Ya, Harus gitu kan Bu. enggak, kalau menurut Ibu enggak. Mbak itu harus bisa bedain mana tugas, mana pemberian contoh yang baik. Dan mereka tuh gak selalu nyontoh ke Mbak. Kasihan juga nanti ke depannya mereka. Kalau mereka dibiarin Iya nyontoh, sih, Bu. kan kalau mereka dibiarin nyontoh kan mereka jadi terbiasa. Dan mereka gak ada keinginan untuk terus berusaha. Ya maunya nyontoh punya temen gitu. Ya Bu. Jadi, tutup aja nih Bu. Iya, gak apa-apa. Gimana lagi Mbak ini Udah minum? Bu.
Ibu harap Mbak bisa nerapin teknik tadi ya. Maaf Ibu nanya-nanya sekitar urusan pribadi Mbak tentang Mbak. Iya. Jadi karena sekarang waktunya udah agak sore, kita akhiri aja ya sesi konseling pada sore hari ini. Nanti kalau Mbaknya misal ada permasalahan lagi, permasalahan apapun itu tentang pelajaran, tentang apakah itu pendidikan, boleh Mbak konsultasi sama Ibu. Boleh kan Bu? Boleh, kan nggak semua Mbak datang ke sini ya, nggak harus tentang semua masalah. Ya tentang kegembiraan, kesenangan itu nggak apa-apa Mbak. Iya Bu, siap Bu. Ya. Semoga Ibu berharap semoga Mbak bisa menerapkan teknik yang tadi itu. Teknik Iya. apa? Teknik relaksasi. Iya, Ibu bisa menerapkannya di berbagai tempat di mana Mbak saat melakukan ujian, mau saat belajar atau gimana begitu. Yes, Bu. Iya. Saya kalau gitu saya mau pulang aja ya nih. Iya. Naik Honda sendiri apa naik ya? Honda sendiri tuh. Oh iya. Iya Bu. Hati-hati ya Mbak ya. Mari ya Bu. Iya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, hati-hati. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak. Iya. Dadah.